Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau melanjutkan pemaparan dari rekan-rekan saya, yang mana tadi kita mengulas kembali ya. Yang pertama itu konsep konselor, yang kedua itu adalah konsep konseling layanan individu, dan yang ketiga adalah strategi pemberian bantuan melalui layanan konseling individu. Dan untuk selanjutnya yang akan dipaparkan oleh anak pribadi yaitu tentang faktor pendukung dan faktor penghambat layanan konseling individu. Yang mana seperti kita ketahui bahwasanya segala sesuatu itu pasti ada faktor pendukung yang menunjang kelancaran sesuatu, dan ada juga yang menjadi faktor penghambatnya. Nah, apa saja yang menjadi faktor pendukung dan apa saja yang menjadi faktor penghambatnya? Oke, kita ulas satu-satu. Nah, untuk pertama itu adalah faktor pendukung. Menurut Muhammad Nur Salim dan Suradi mengatakan, kelancaran konseling ditunjang oleh beberapa unsur, yang mana unsur tersebut adalah unsur-unsur tertentu gitu kan, yang dibedakan antara kondisi eksternal dan kondisi internal. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya untuk faktor pendukung ini terbagi menjadi dua. Ada faktor eksternal yaitu faktor luar, dan ada juga internal yang menjadi faktor dalam sebagai faktor pendukung dalam layanan konseling individu. Yang pertama itu adalah kondisi-kondisi eksternal. Apa saja yang menjadi kondisi-kondisi eksternal? Yang pertama, penataan. Yang kedua, ciri khas klien. Dan yang ketiga, sikap-sikap klien. Yang pertama, penataan. Penataan ini pun terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, penataan fisik. Apa itu penataan fisik? Manakala kita menjadi guru nantinya, yang mana guru tersebut mempunyai murid-murid. Nah, kemudian si guru ini harus mempunyai ruangan, hendaknya mempunyai ruangan atau kantor yang hendaknya diusahakan gitu kan, untuk mengenakan, nyaman, dan membuat adanya daya tarik tersendiri untuk siswa-siswanya gitu kan. Untuk apa? Sehingga nantinya ketika seorang guru mempunyai ruangan yang nyaman gitu kan, tentram, indah gitu, itu akan menimbulkan yang mana nanti ekspresi dan pengungkapan isi hati atau curhatan-curhatan yang nanti akan diungkapkan oleh siswa dan siswi kita nantinya gitu kan, itu akan berjalan dengan lancar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, proxemic. Apa itu proxemic? Yaitu pengaturan konselor terhadap lingkungan, terutama posisi duduk antara konselor dan klien gitu kan. Kita sebagai konselor, mahasiswa kita sebagai klien kita nantinya gitu kan, itu tidak semata-mata duduk asal duduk, tapi ya sudah diatur gitu kan, bagaimana duduknya konselor dan antara klien gitu kan. Nah, itu dibahas yang namanya proxemic, yaitu terhadap lingkungan. Kemudian privasi ini pribadi gitu kan, artinya keluasan pribadi, yang mana keluasan pribadi tersebut menjadi suatu hal yang penting dan berkaitan dengan pengaturan fisik. Nah, untuk selanjutnya yaitu ciri khas klien. Ciri-ciri khas klien. Apa saja yang menjadi ciri-ciri khas klien nantinya? Antara lain pengalaman klien, kemudian latar belakang, kebudayaannya, lingkungan di mana klien tinggal, kemudian ciri khas lembaga di mana proses konseling itu berlangsung gitu kan. Untuk yang ketiga, sikap-sikap konselor. Nah, setiap orang mempunyai sikap toh. Nah, di sini ada sikap-sikap konselor. Yang pertama, sikap dan cara-cara pendekatan konselor terhadap klien antara lain. Yang pertama, belief, yaitu perasaan tentang sesuatu yang dianggap benar dan nyata. Kemudian yang kedua adalah penerimaan. Penerimaan dan pemahaman sangat penting dalam menunjang setiap hubungan atau interaksi antara manusia. Nah, penerimaan ini berkaitan dengan rasa hormat terhadap individu sebagai pribadi yang memiliki nilai dan harga diri atau moral. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman. Apa itu pemahaman? Yaitu kemampuan untuk menerima hubungan dengan orang lain, saling mengerti, saling memahami, yang mana yang menjadi objeknya itu adalah arti, isi, tingkah laku orang lain. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah kondisi internal dari faktor pendukung. Apa saja yang menjadi kondisi internal? Yang pertama itu ada 4 ya di sini. Yang pertama itu adalah rapot, yaitu hubungan yang
menyenangkan antara konselor dan klien, yang mana di dalamnya terdapat mutu, suatu saling pengertian, suatu penghargaan, dan suatu peningkatan minat yang harus dikomunikasikan sejak awal sampai akhir. Kontak antara konselor dan klien ini menjadi kontak interaksi antara klien dan konselor gitu. Kemudian yang kedua, empati. Apa itu empati? Yaitu kekuatan untuk mengerti perasaan-perasaan orang lain tanpa merasakan sepenuhnya apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut gitu kan. Itu namanya empati. Kemudian geniuses, yaitu konselor sedang menjadi dirinya sendiri, tidak menyatakan ingkar terhadap kenyataan dirinya gitu kan. Kemudian yang keempat adalah attentiveness, yaitu penuh perhatian. Nah, perhatian ini sangatlah penting. Perhatian dan kepedulian itu sangatlah penting kita bangun, kita pupuk gitu kan, dari pribadi kita masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Najwa Shihab, apa gunanya ijazah yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak sama-sama dipupuk? Maka mari kita bangun kepedulian dan kepekaan kita terhadap orang lain. Untuk selanjutnya yang saya akan bahas adalah mengenai faktor penghambatnya. Tadi kita sudah mengulas banyak tentang faktor pendukung. Di sini ada faktor penghambat dalam layanan konseling individual. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam konseling? Antara lain faktor individual. Nah, individual di sini menjadi faktor penghambat. Itu keterkaitan budaya merupakan faktor individual yang dibawa seorang dan melakukan interaksi. Nah, dan orientasi ini merupakan gabungan dari beberapa unsur. Yang pertama itu faktor fisik atau kepekaan panca indera, kemudian juga usia dan seks. Kemudian sudut pandang terhadap nilai-nilai. Yang ketiga faktor sosial pada sejarah keluarga dan relasi jaringan sosial, peran dan masyarakat satu sosial. Kemudian yang terakhir adalah bahasa. Itu. Kemudian yang kedua adalah faktor yang berkaitan dengan interaksi. Apa saja yang menjadi faktor yang berkaitan dengan interaksi? Yang pertama itu adalah tujuan dan harapan terhadap komunikasi. Yang kedua, sikap terhadap interaksi. Yang ketiga, pembawaan diri terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah sejarah hubungan. Kemudian selanjutnya, faktor situasional atau faktor lingkungan gitu kan. Nah, ini menjadi faktor penghambat juga nantinya jikalau faktor lingkungan. Kemudian kompetensi dalam melakukan percakapan. Nah, di sini ada barometer atau sebagai pengukur bagaimana komunikasi dikatakan efektif. Nah, jawabannya ada di sini. Komunikasi dikatakan efektif bila ada sikap perilaku kompeten dari kedua belah pihak. Nah, keadaan yang dapat menyebabkan putusnya komunikasi pun ada. Yang pertama, kegagalan informasi penting. Yang kedua, perpindahan topik bicara gitu kan. Yang ketiga, tidak lancar. Dan yang keempat adalah salah pengertian atau miscommunication. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika antum semua mendapatkan kebaikan, maka ambil kebaikan itu walaupun hanya satu. Dan jikalau sekiranya antum mendapatkan keburukan-keburukan yang tentunya banyak dalam diri saya, tolong mohon dimaafkan dan buang itu jauh-jauh gitu kan. Tetap semangat dalam berproses. Dalam ilmu humanistik itu, pendidikan adalah proses bagaimana memanusiakan manusia. Kita harus perjuangkan itu, kita harus berusaha, kita harus bekerja keras, gitu kan. Terakhir, the root of an education is very bitter, but its fruit is very sweet. Akar dari sebuah pendidikan itu sangatlah pahit, tapi ketahuilah, buah dari pendidikan itu sangatlah manis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.